ketika saya mendapatkan karakter Dodo Rozak di Miracle in Number 7, yang pertama saya kejar adalah saya nggak mau karakter disabilitas saya ini salah. Karena kalau saya salah, saya mengacaukan seluruh film ini. Nah, langkah pertamanya adalah saya datang ke ahlinya, karena saya benar-benar buta tentang disabilitas. Saya bawa skrip ini, bertemu dengan psikolog, biar psikolog lah yang menjustifikasi bahwa disabilitas apa yang paling tepat untuk karakter Dodo Rozak ini. Karena karakternya berbeda dengan karakter yang ada di film aslinya. Akhirnya si psikolog itu bilang bahwa ini adalah intelektual disabilitas tingkat sedang, plus ada autismenya, ada autisnya. Jadinya dari situ saya gali lagi tuh, saya ketemu dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Lalu saya bawa lagi ke psikolog yang lain, dan ternyata mereka punya pandangan yang sama terhadap karakter ini. Dan terakhir saya datang ke Yayasan Tri Asih waktu itu. Saya melihat anak-anaknya langsung, bagaimana sih karakter intelektual disabilitas yang cross sama autism itu seperti apa gitu. Apalagi kan ini ceritanya dia menikah dengan orang normal, ada atau tidak gitu, dan ternyata ada, dan anaknya normal gitu. Jadi ini bukan ngarang, kalau bagian itu bukan ngarang, memang ada gitu. Akhirnya saya pelajari, setiap saya workshop di videoin, dikirim ke psikolognya untuk benar nggak gerakannya seperti ini, terus kalau ada improvisasi ini sesuai nggak dengan koridor-koridor intelektual disabilitas itu gitu. Dan setelah film ini selesai, hasil rough cut-nya itu dibawa lagi ke mereka untuk ditonton lagi gitu. Ada yang salah apa enggak, ada yang berlebihan atau enggak, atau ada yang kurang bahkan. Nah dari situlah akhirnya saya menjadi cukup pede gitu. Alhamdulillah ketika film ini tembus sampai 5 juta penonton, saya merasa tenang sih. Saya merasa tenang bahwa apa perjuangan kita selama ini itu nggak sia-sia gitu. Dan banyak sekali saya dapat DM dari teman-teman psikolog, teman-teman guru-guru SD, guru-guru SLB, para pejuang disabilitas gitu, yang memberikan apresiasi terhadap karakter Dodo Rozak ini gitu. Dan buat saya itu bukan usaha saya sendiri, tapi itu adalah bantuan dari teman-teman psikolog, dari teman-teman casting juga yang lain, bahwa sebuah film tuh nggak bisa berhasil cuman karena usaha sendiri gitu. Ini usaha kolektif. Itu ada acting coach-nya namanya Mas Agus Kencrot. Dia seorang teater dari Jogja gitu. Saya berlatih di dia, tapi di luar jam reading itu saya ke guru saya satu lagi namanya Mas Wawan Sofwan. Wawan Sofwan ini seorang sutradara teater dan kebetulan memiliki anak yang Down syndrome. Jadi dia tahu persis seperti apa gitu. Jadi dia tahu persis kata-kata yang keluar untuk orang itu seperti apa. Nah, jadi saya karena anak ini Down syndrome, saya nggak bisa ikutin anaknya, tapi saya merubah sesuai dengan intelektual disabilitas dan autism itu. Jadi dia yang melatih saya gitu. Dia yang melatih karena dia punya anak yang berkebutuhan khusus juga. Jadi dia melatih saya gerakannya, ininya, mana yang mungkin, mana yang tidak mungkin, karena dia punya orang yang hidupnya sehari-hari dengan anak berkebutuhan khusus gitu. Dan saya sangat amat berterima kasih sekali sama beliau, Mas Wawan, Kang Wawan. Dan ketika pertama kali saya mencari karakter itu dan saya kasih tahu itu ke Kang Wawan ini. Dan begitu premier sebelum filmnya tayang di bioskop, saya undang beliau. Kebetulan beliau nggak bisa, tapi saya undang keluarganya, saya undang anaknya, saya undang guru-guru SLB anaknya untuk nonton. Dan mereka senang banget dan mereka mengapresiasi banget. Bahkan yang bikin saya sedih adalah ada di salah satu murid di SLB-nya mereka yang persis sama kayak Dodo Rozak, dan sekarang udah nggak ada, udah meninggal sama seperti Dodo Rozak. Dan itu buat saya jadi apa ya? Jadi kayak bahan renungan buat saya gitu, bahwa kalau kita berguru atau kita bertemu dengan orang yang tepat, pasti akan menghasilkan karya yang tepat. Sebetulnya dalam keluarga, dalam rumah tangga nggak pernah ada yang ideal sih Mas, nggak pernah ada keluarga yang paling ideal. Jadi
Jadi sangat sangat tidak tepat kita membandingkan kasih sayang bapak kita dengan bapak orang lain, atau membandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain, membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Itu hal yang harus dibuang jauh-jauh, karena tidak pernah ada suatu keluarga di dunia pun ini yang ideal. Tapi bagaimana cara kita untuk membuat ketidakidealan itu menjadi suatu kekuatan kita gitu. Setiap keluarga itu punya ceritanya masing-masing. Sama ketika film Miracle in Cell No. 7 ini ditonton oleh orang melihat bahwa Dodo Rozak dan Kartika itu adalah bukan sosok yang ideal bagi yang menonton, tapi buat Dodo Rozak dan Kartika itu adalah sesuatu yang ideal gitu. Dua orang manusia ini yang dengan keterbatasannya, dengan kekurangannya selalu bersyukur sama Tuhan gitu. Memiliki kehidupan itu gitu, di balik kekurangan dan keterbatasannya mereka gitu. Nah, saya rasa itulah yang harus kita tularkan gitu kepada penonton film Miracle in Cell No. 7 ini, bahwa kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan keluarga yang kita miliki. Kalau misalnya kita punya ayah yang mungkin tidak men-treat kita seperti dengan ayah orang lain, mungkin caranya berbeda. Mungkin caranya dia berbeda dengan ayah teman kita atau siapa gitu. Tapi yang kita harus yakinin adalah nggak ada di dunia ini ayah yang tidak sayang sama anaknya gitu. Nggak pernah ada. Itu saya yakin banget gitu, nggak pernah akan ada gitu. Kecuali kalau memang dia sakit jiwa atau apapun gitu. Bahkan seorang berkebutuhan khusus pun sangat sayang dengan anaknya. Jadi Dodo Rozak ini tuh karakter fiktif tapi nyata gitu. Banyak sekali contohnya di luar sana yang seperti ini. Dan buat saya ini dibuktikan juga dengan kita membuat banyak nobar dengan teman-teman disabilitas, dengan teman-teman yatim yang sudah kehilangan bapaknya gitu. Ketika mereka nonton ini, mereka merasakan bahwa beberapa yang mereka rasa tidak ideal, tidak punya orang tua, tapi ternyata mereka salah gitu. Karena mereka kurang bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Mungkin ketika mereka merasa saya tidak adil, Tuhan mengambil ayah saya, tapi justru di situ Tuhan sangat adil gitu. Mungkin ketika orang tuanya nggak ada, dia akan menjadi orang yang lebih sukses seperti Kartika di film ini. Dan buat saya, balik lagi tidak akan pernah ada satu keluarga yang ideal gitu. Setiap keluarga punya ceritanya masing-masing, dan Miracle in Cell No. 7 ini mewakili gambaran kecil ketidakidealan dalam keluarga itu, tapi tetap disyukurin dan akhirnya menjadi sebuah berkah buat karakter-karakter yang ada di dalamnya. Itu saya terharu banget sih. Banyak banget yang nge-DM saya gitu, Bang, setelah saya nonton ini saya yang selama ini miskomunikasi sama orang tua saya, akhirnya saya bisa ngobrol lagi gitu. Akhirnya saya bisa tahu kenapa orang tua saya begini begitu. Akhirnya kita terbangun lagi komunikasi yang baik. Terus Bang, ketika saya habis nonton film ini, bahkan ada teman saya juga, Mbak Cynthia Lamusu gitu, ketika dia nonton film ini, besoknya dia ke makam ayahnya, dia rindu sama ayahnya, dan itu bukan bagian dari tim promo kita gitu. Itu organik sekali, dan buat saya mungkin itu efek yang dirasakan oleh teman-teman semua. Jadi efeknya ada yang berbeda-beda gitu. Bahkan ada yang belum lama ini dia nonton, dia sedih bukan karena sosok orang tua, cerita tentang ayah dan anak. Dia sedih ketika dia nonton film itu, dia cuma nonton sendiri, dia gak ada sahabat-sahabat di sampingnya dia gitu. Sementara film ini menceritakan tentang sahabat-sahabatnya. Itu jadi inspirasi yang berbeda lagi gitu. Tapi buat saya, angle manapun yang orang nonton Miracle in Cell No. 7 ini, apa yang mereka terima, yang dapat dari film Miracle in Cell No. 7 ini, mudah-mudahan banyak positifnya dibanding negatifnya gitu. Dan mudah-mudahan menjadi inspirasi yang baik untuk teman-teman semua. Dan mudah-mudahan hubungan-hubungan yang mungkin tidak baik antara anak dan orang tua, kita dengan sahabat, itu bisa menjadi cair ketika nonton film ini. Miracle in Cell No. 7, kalau masa puas sih nggak akan pernah puas ya. Tapi gini, ketika kita bermain film, ketika nama karakter kita lebih dikenal orang dibanding nama kita sendiri, itu buat saya tuh suatu keberhasilan tersendiri gitu buat seorang aktor gitu. Dulu ketika saya terakhir sekolah, orang-orang manggil saya Aryan.
orang nggak ada yang tahu nama saya gitu. Ketika saya main Realita Cinta dan Rock and Roll, bahkan sampai sekarang orang manggil saya Ipang gitu. Dulu saya seneng banget main film-film anak muda gitu, karena dulu era itu nggak ada film anak-anak muda yang vokal, yang speak up tentang jati diri mereka gitu. Anak-anak tuh selalu nggak boleh dibungkam sama metode orang tua dalam didik anak. Dan ketika zaman itu saya bisa memerankan film-film yang bisa mewakili anak muda pada saat itu gitu. Terus ganti lagi ketika saya main Serigala Terakhir, orang lebih kenal saya Jarot dibanding Vino gitu. Dan tapi tetap aja nggak semuanya pun berhasil gitu. Ada juga yang nggak sukses, ada juga yang sukses. Dan terakhir ini Miraculous Number 7 hampir semua manggil saya Bapak Dodo gitu. Bapak Dodo ini buat saya bukan cuma mengalahkan nama saya sendiri, tapi orang udah lupa bahwa karakter ini pernah ada di Korea Selatan, dan orang sudah melupakan karakter yang di Korea Selatan itu gitu, dengan nama Dodo Rozak ini. Dan buat saya subjektifnya saya, alhamdulillah saya udah bisa kembali mencapai titik itu yang dulu pernah saya capai di film-film sebelumnya gitu. Karena nggak gampang sih bikin orang percaya bahwa itu adalah Dodo Rozak gitu, bukan Vino gitu. Dan belum tentu kedepannya saya bisa mendapatkan karakter atau film yang bisa ngeblend ini gitu dengan karakternya, sehingga orang lupa dengan siapa sih Vino gitu. Sejalan dengan bertambahnya usia saya gitu, dari dulu zaman muda belum kawin, terus mulai kawin, belum punya anak, sekarang punya anak, pasti itu berpengaruh terhadap pandangan saya kepada sebuah film gitu. Kayak misalnya saya dikasih skrip gitu. Ketika saya baca, kayaknya saya udah pernah mainin ini berapa tahun lalu sih. Dan kayaknya kalau saya kembali ke situ, kayaknya saya bukannya mundur ya, tapi kayak saya pengen mencoba sesuatu yang baru gitu. Dan ketika saya mendapatkan Miraculous Number 7 ini, kayaknya ini sesuai nih dengan era saya sekarang gitu. Dengan era saya ketika saya menjadi anak muda, saya bisa mewakili anak-anak muda pada saat itu. Dan ketika saya udah menjadi bapak satu anak, saya bisa mewakili bahwa seorang bapak tuh idealnya seperti ini gitu. One day nanti saya mendapatkan karakter yang lain lagi, mungkin saya bisa mewakili karakter yang lain lagi. Karena saya percaya banget bahwa bukan aktor yang mencari peran, tapi karakter itulah yang mencari siapa aktor yang tepat untuk memainkan karakternya. Kadang saya mencari, saya pengen banget nih main karakter ini, saya pengen banget main karakter ini, tapi malah gak dapet, malah mental terus gitu, malah dapetnya ke aktor yang lain gitu. Sempet yang apa gue kurang keras apa kayak gimana, tapi dengan kita ya udah ikhlas aja gitu, bermain aja terus yang baik, dengan proses yang baik di setiap film. Kadang-kadang kita berperan dengan baik pun belum tentu sukses juga gitu kan, apalagi peran yang gak baik. Nanti one day peran itu akan mencari kita.